Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Istiqomah, NPM 2011030240 dari kelas MPID. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Saifullah MPD. Saya akan menjelaskan respon Islam terhadap peradaban Barat modern. Wajibkan kepada umatnya untuk menjaga kebersihan, menepati janji, berkata jujur, tidak mengkhianati amanah, dan mewajibkan kepada umatnya untuk menjaga kebersihan, menepati janji, berkata jujur, tidak mengkhianati amanah, dan masih banyak lagi perintah dalam syariat Islam yang mengarahkan manusia untuk membentuk sebuah peradaban. Tanda wujudnya peradaban menurut ilmu Khaldun adalah berkembangnya ilmu pengetahuan, bahkan maju mundurnya suatu peradaban tergantung atau berkaitan dengan maju mundurnya ilmu pengetahuan. Karena itu, suatu peradaban atau suatu umran harus dimulai dari suatu komunitas kecil, dan ketika komunitas itu membesar, maka akan lahir umran besar. Komunitas itu biasanya muncul di perkotaan atau bahkan Karena itu, suatu peradaban atau suatu umran harus dimulai dari suatu komunitas kecil, dan ketika komunitas itu membesar, maka akan lahir umrah besar. Komunitas itu biasanya muncul di perkotaan atau bahkan membentuk suatu kota. Dari kota itulah akan terbentuk masyarakat yang memiliki berbagai kegiatan kehidupan yang timbul dari suatu sistem kemasyarakatan, dan akhirnya lahirlah suatu negara. Namun di balik faktor keaktifan dan kreativitas masyarakat masih terdapat faktor lainnya, yaitu agama, spiritualitas atau kepercayaan para saudara muslim. Kontemporer umumnya menerima pendapat bahwa agama adalah asas peradaban, menolak agama adalah kebiadaban. Sejalan dengan Syekh Muhammad Abduh menekankan bahwa agama atau keyakinan adalah asas segala peradaban. Bangsa-bangsa purbakala seperti Yunani, Mesir, India, dan lain-lain membangun peradaban mereka dari sebuah agama, keyakinan, atau kepercayaan. Arnold Toynbee juga mengaku bahwa kekuatan spiritual batiniah adalah kekuatan yang memungkinkan seseorang melahirkan manifestasi lahiriah yang kemudian disebut sebagai peradaban itu. Menurut ilmu Khaldun, wujud suatu peradaban merupakan prosedur dari akumulasi 3 elemen penting, yaitu kemampuan manusia untuk berpikir yang menghasilkan sains dan teknologi. 2. Kemampuan berorganisasi dalam bentuk kekuatan politik dan militer. 3. Kesanggupan berjuang untuk hidup. Jadi kemampuan berpikir merupakan elemen asas suatu peradaban. Adanya pengetahuan akan sangat bermanfaat guna membantu meningkatkan pemahaman antara Islam dan Barat. Transportasi adalah suatu yang tidak perlu dan tidak diinginkan karena ada banyak persamaan di antara dua peradaban dalam pemikiran maupun dalam realitas kehidupan kemasyarakatan. Banyak perbedaan yang bersifat dangkal, sedangkan nilai-nilai yang lebih dalam dan lebih permanen lebih memiliki banyak persamaan. Hargaan terhadap pengetahuan, keadilan, rasa simpati terhadap orang yang kehilangan hak-haknya, dan lain sebagainya. Meskipun ada suatu hasrat yang sungguh-sungguh dari Barat untuk memahami Islam, orang-orang di sana mempunyai suatu masalah dalam memahaminya. Mungkin karena pengalaman-pengalaman saling bermusuhan dalam sejarah sebelum-sebelumnya. Image dan ide-ide yang keliru kemudian diabaikan sebagai contoh atau suatu artikel tentang keyakinan yang hampir tak tergoncangkan dalam dunia Barat. Umat Islam mengeluh telah dijajah oleh Barat 2 kali secara politik dalam abad sebelumnya dan kemudian secara budaya dalam abad ini. Tapi Eropa juga mempunyai kenangannya sendiri tentang penaklukan Islam dalam abad-abad pertama setelah Islam muncul. Spanyol di sisilah berada di bawah dominasi Muslim selama berabad-abad. Pasukan Muslim dihentikan menaklukkan Prancis oleh
Charles Martel pada abad ke-18, Vienna Hampers ditaklukkan 2 kali, usaha yang kedua dilakukan pada abad ke-17. Respon positif salah satu mereka tunjukkan dengan keikutsertaan mereka mengadakan pembelajaran terhadap ilmu pengetahuan Islam. Mereka menganggap Islam telah memberi kontribusi besar terhadap peradabannya semakin maju, sedangkan negatifnya bentuknya lebih mereka arahkan dengan memberi pemikiran-pemikiran yang substansi adalah kritikan dan argumen-argumen yang menjatuhkan Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka memandang umat Islam sebagai sumber kekerasan dan anarkis yang mengancam Barat yang mampan dan makmur. Respon pertama, kemajuan Eropa yang terus berkembang hingga saat ini banyak berhutang budi kepada hasanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik. Terdapat banyak saluran bagaimana peradaban Islam mempengaruhi Eropa seperti Spanyol, Sicilia, dan Perang Salib, tetapi saluran yang penting adalah Spanyol Islam. Kedua, bentuk dari respon kedua ini adalah penjajahan. Ini berawal dari rasa iri Eropa yang merasa ketinggalan jauh dari Islam. 100 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para khalifah penggantiannya mampu mendirikan kerajaan Abbasiyah yang kuat dan lebih besar dari kerajaan Byzantium Roma Timur V. Di keadaan tersebut, kerajaan Kristen Roma merasa khawatir kalau akhirnya kekuatan mereka tertandingi oleh Islam Arab. Kekhawatiran itu akhirnya menjadi kenyataan. Pada abad ke-7 dan ke-8, umat Islam Arab bersatu dan melakukan penaklukan terhadap kerajaan Byzantium, dan pada abad itu pula terbentanglah wilayah kekhalifahan Islam hingga Hindis. Karena penaklukan tersebut, kerajaan Byzantium mengalami krisis. Penaklukan dan ekspansi yang dilakukan kekhalifahan Islam semakin meluas. Pada abad ke-8, Prancis Tengah dan Italia pun dapat dikuasai. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.